Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dian berdiri di depan cermin. Matanya kosong menatap refleksi dirinya yang semakin lelah. Usianya belum genap 30 tahun, namun tubuhnya terasa lebih tua, lelah oleh perjalanan hidup yang tak pernah ia inginkan. Kehidupan yang dulu penuh dengan harapan kini berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Semua berawal 7 tahun yang lalu, ketika Dian masih seorang gadis muda yang penuh mimpi. Ia memiliki segalanya, keluarga yang harmonis, teman-teman yang selalu mendukung, dan seorang tunangan yang begitu menyayanginya. Namun, tak ada yang menyangka, hidupnya akan berbalik 180 derajat dalam sekejap mata. Suatu malam, dalam perjalanan pulang dari sebuah acara, mobil yang dinaikinya terlibat kecelakaan. Dian dan tunangannya, Ardi, terperosok ke dalam jurang yang dalam. Ardi tewas seketika. Dian selamat, namun tidak tanpa harga yang sangat mahal. Dia kehilangan lebih dari sekadar tunangannya. Kecelakaan itu merenggut bagian dari dirinya yang takkan pernah kembali. Setelah kecelakaan itu, dunia Dian terasa hampa. Dia merasa seperti seorang pembunuh. Setiap kali ia memandang cermin, bayangan Ardi muncul di benaknya. Ia merasa bahwa jika saja ia bisa mencegah kejadian itu, jika saja ia tak terlalu tergesa-gesa, semuanya mungkin akan berbeda. Dia merasa bersalah, merasa seolah-olah hidupnya telah menghilangkan seseorang yang sangat dicintai tanpa alasan yang jelas. Penyesalan itu menghantuinya tanpa henti. Lama-kelamaan, kesedihan dan penyesalan menjadi teman setianya. Ia mengisolasi diri dari dunia luar, berpikir bahwa hidupnya tidak layak dijalani lagi. Keluarganya mencoba untuk membantunya, tetapi Dian hanya mengunci diri di dalam kamar, menutup rapat hatinya dari dunia yang terus berjalan. Pada malam itu, setelah bertahun-tahun menjalani kesedihan, Dian duduk sendiri di ruang tamu. Tangan gemetar memegang secarik surat yang ditulis oleh Ardi beberapa hari sebelum kecelakaan. Surat itu berisi pesan-pesan penuh cinta dan harapan, yang seolah mengingatkan Dian akan masa-masa indah yang mereka lalui bersama. Namun, hati Dian masih dipenuhi dengan rasa bersalah. Seakan-akan, ia tak layak menerima kebahagiaan lagi. Terlebih saat melihat keluarga Ardi yang masih sangat merindukannya. Mereka sering mengunjungi Dian, berharap dia bisa bangkit kembali, namun Dian merasa dirinya terlalu kotor dan rusak untuk bisa kembali tersenyum. Di dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya, mengapa aku yang selamat? Mengapa bukan aku yang pergi? Apa aku pantas hidup setelah semua ini? Di tengah kegelisahan itu, suara lirih di dalam dirinya berbisik, mencoba memberinya harapan meskipun sangat kecil. Namun, rasa sakitnya terlalu dalam. Tidak ada yang tahu betapa dia merasa sepi, betapa ia merasa hidup ini tak berarti lagi. Untuk setiap orang yang melihatnya, Dian adalah sosok yang kuat, namun di dalam dirinya, ada lubang besar yang terus menghisap segala kebahagiaan dan impian. Dia tak tahu berapa lama ia akan terus terjebak dalam kesedihan ini, tapi satu hal yang pasti, ia belum bisa melepaskan diri dari rasa bersalah yang membelenggunya. Itulah dunia Dian. Sebuah dunia yang gelap dan penuh dengan pertanyaan tak terjawab. Dunia di mana ia merasa tidak layak untuk mencintai diri sendiri, apalagi untuk melanjutkan hidup tanpa Ardi di sisinya. Hari-hari berlalu, namun waktu seolah berhenti bagi Dian. Dunia luar bergerak seperti biasa. Orang-orang tertawa, bekerja, dan menjalani kehidupan mereka, sementara Dian terjebak dalam ruang kosong yang tak bisa ia hindari. Ia hanya bisa menatap jalanan yang dilalui orang-orang dari balik jendela rumahnya yang sepi, merasakan kesepian yang semakin dalam. Keluarganya, meskipun penuh perhatian, tak mampu menyentuh sisi terdalam hatinya. Mereka khawatir, namun semua usaha mereka tampak sia-sia. Dian masih tidak bisa mengatasi dirinya sendiri. Suatu pagi, setelah berhari-hari hanya terbaring di tempat tidur, ibunya datang dengan secangkir teh hangat di tangannya. Wajahnya tampak lelah, namun masih ada kasih sayang yang terpancar dari matanya. Dian, ibu tahu kamu sangat terluka, tapi kamu tak bisa terus seperti ini. Ardi pasti ingin kamu melanjutkan hidup, ujar ibunya dengan suara lembut.
mencoba memberi semangat. Dian menatap ibunya tanpa kata-kata. Mulutnya terasa kering. Bagaimana bisa ia melanjutkan hidup? Sejak kecelakaan itu, setiap detik terasa seperti siksaan. Betapa ia ingin kembali ke masa lalu, memutar waktu, dan mencegah semuanya terjadi. Namun kenyataan mengikatnya pada kesedihan yang tak terelakkan. Ibu, bagaimana bisa aku hidup tanpa dia? Aku bahkan tak tahu apa tujuan hidupku lagi, kata Dian. Suaranya bergetar. Air mata mulai menetes dari matanya. Meskipun ia sudah lama berhenti menangis, ada sesuatu yang terasa berat, lebih dari sekadar kehilangan. Ada perasaan hampa yang lebih dalam, seolah ada bagian dirinya yang ikut mati bersama Ardi. Ibunya menaruh teh di meja dan duduk di sampingnya. Kehidupan ini penuh dengan ujian. Sayang, kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kamu harus tahu, Ardi takkan ingin kamu menyalahkan dirimu. Dia ingin kamu bangkit, menjalani hidupmu dengan penuh arti. Kamu tak bisa terus hidup di masa lalu. Sayang, kamu harus terus berjalan. Dian menunduk. Kata-kata ibunya masuk ke dalam hatinya. Tetapi hati itu seakan sudah terkunci rapat, tak bisa menerima. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan semua kenangan tentang Ardi? Bukankah jika dia melepaskannya, berarti dia melupakan orang yang telah memberinya begitu banyak cinta? Namun, satu hal yang tak bisa Dian pungkiri adalah kenyataan bahwa hidup tak pernah berhenti. Waktu terus berjalan, dan orang-orang di sekitarnya tetap memiliki kehidupan mereka sendiri. Ketika dia merasa lelah dan ingin berhenti, suatu sore, sebuah kejadian yang tak terduga membukakan sedikit cahaya di tengah kegelapan hatinya. Dian menerima telepon dari seorang teman lama, Maya, yang belum pernah ia hubungi sejak kecelakaan itu. Maya tahu bahwa Dian sedang dalam keadaan terpuruk, dan meskipun jarak memisahkan mereka, ia tidak pernah berhenti memikirkan sahabatnya. Dian, aku tahu kamu sedang dalam kesulitan, tapi aku ingin mengajakmu ke sebuah tempat. Aku ingin kamu tahu bahwa hidupmu masih penuh dengan peluang dan keindahan yang belum kamu temui. Dian merasa cemas dan ragu. Pergi keluar, berbicara dengan orang lain, rasanya terlalu sulit. Namun, ada sesuatu dalam suara Maya yang membuatnya merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang bisa menyembuhkan luka di hatinya. Setelah berpikir sejenak, Dian akhirnya mengiyakan ajakan itu. Ia merasa ada sedikit secercah harapan yang muncul di dalam dirinya, meskipun itu masih sangat kecil. Hari berikutnya, Dian berangkat dengan Maya ke sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Sebuah taman yang penuh dengan bunga-bunga yang sedang mekar, udara segar yang menenangkan, dan suara burung yang berkicau riang. Maya mengajak Dian duduk di bangku taman, mengajaknya berbicara tentang hal-hal kecil yang dulunya mereka nikmati bersama. Seiring percakapan mereka, Dian mulai merasa sedikit tenang. Maya mengingatkan Dian akan kekuatan dirinya yang sempat terlupakan. Dian, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Ardi akan selalu ada dalam hatimu, tapi kamu tak bisa terus hidup dalam bayangannya. Kamu punya hak untuk bahagia. Kamu punya hak untuk meraih mimpi-mimpimu, kata Maya dengan penuh keyakinan. Dian terdiam sejenak. Kata-kata itu masuk jauh ke dalam hatinya. Dia ingin percaya. Namun, rasa bersalah yang selama ini mengurungnya begitu kuat. Apakah dia pantas untuk bahagia? Apakah dunia ini masih memberinya kesempatan untuk memulai lagi? Di tengah keraguan itu, Dian merasakan sedikit cahaya hangat dari dalam dirinya. Sebuah perasaan yang lembut, yang perlahan mendorongnya untuk membuka hati, walaupun sangat pelan. Saat itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari kegelapan yang selama ini menunggunya. Namun, perjalanan itu tak mudah. Langkah demi langkah, Dian harus berjuang untuk mengatasi rasa bersalah yang selama ini mengikatnya. Tetapi ada satu hal yang ia mulai pahami. Meskipun hidupnya penuh dengan luka dan kehilangan, ia masih layak untuk mencari kebahagiaan. Minggu-minggu berikutnya, Dian mulai merasakan sedikit perubahan dalam dirinya. Meski masih jauh dari pulih, ia mulai membuka diri untuk dunia luar. Ia mulai keluar rumah lebih sering, berjalan kaki di taman,
atau sekadar duduk di kafe dengan Maya, yang tak pernah lelah memberikan dukungan. Setiap kali, Maya mengingatkan Dian untuk tidak terburu-buru, untuk tidak menganggap dirinya gagal hanya karena kesedihan yang ia alami. Ini bukan tentang melupakan, Dian. Ini tentang belajar menerima, dan memberi ruang bagi dirimu untuk merasa, tumbuh, dan akhirnya sembuh. Suatu hari, setelah berbulan-bulan menutup diri, Dian memutuskan untuk pergi ke rumah Ardi. Ia tahu ini akan menjadi langkah yang sangat sulit, karena setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada kenangan indah mereka bersama. Namun, kali ini ia merasa siap, meskipun hatinya berdegup kencang. Ketika ia tiba di depan rumah itu, rasa cemas mulai mencekamnya. Ia merasa seolah-olah dirinya tak pantas ada di sana. Rumah itu tetap indah, dengan segala detail yang pernah mereka rencanakan bersama. Ardi selalu bercita-cita untuk menanam bunga di halaman depan, untuk menciptakan tempat yang nyaman di rumah mereka. Dian menatap halaman itu, tempat yang kini sepi, dan merasa hatinya terhimpit. Apa yang harus aku lakukan di sini? Pikirnya. Namun, ketika ia menginjakan kaki di halaman, ada sesuatu yang aneh. Sebuah bunga mawar yang tumbuh di tengah halaman, yang dulu sempat Ardi tanam, mulai mekar dengan indahnya. Dalam kesunyian, bunga itu tampak begitu hidup, begitu segar. Dian menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. Ardi, apakah ini caramu memberi tanda? Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan karena kesedihan, melainkan karena ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit yang ia rasakan. Seperti ada sebuah pesan dari Ardi yang mengingatkannya bahwa hidup terus berjalan, bahwa meskipun ia merasa kehilangan, ada keindahan yang tetap bisa ditemukan meski dalam kegelapan. Dian duduk di depan bunga itu dan mulai berbicara, meskipun tidak ada yang menjawab. Aku sangat merindukanmu, bisiknya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku belajar untuk menerima semuanya. Walaupun itu sangat sulit, aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya melepaskanmu, tetapi aku ingin mencoba untuk hidup lagi. Aku ingin mencoba untuk kembali merasakan kebahagiaan. Tak lama setelah itu, ibunya datang dan bergabung di sampingnya. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya duduk dan memeluk Dian dengan penuh kasih. Keduanya diam, menikmati momen itu bersama. Dian merasa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sebuah ketenangan yang sangat luar biasa. Meskipun rasa sakit belum sepenuhnya hilang, ada perasaan yang lebih ringan, seolah beban di hatinya sedikit berkurang. Pada malam itu, ketika Dian kembali ke rumahnya, ia merasa ada perubahan kecil dalam dirinya. Ia tidak merasa sepenuhnya sembuh, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan secercah harapan. Mungkin hidup tidak harus sempurna, dan mungkin kebahagiaan tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan. Namun, itu tidak berarti ia harus menyerah. Dian mulai memahami bahwa meskipun kehilangan adalah bagian dari hidup, ia tidak perlu terus menghakimi dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang masih menjadi misteri di hatinya. Apakah ia sudah cukup siap untuk membuka hatinya lagi, untuk menerima kebahagiaan baru? Masih ada ketakutan yang tersisa. Takut melukai dirinya sendiri lagi, takut kehilangan lagi. Tetapi di dalam hatinya, ada perasaan yang perlahan berkembang, bahwa untuk bisa hidup, ia harus belajar untuk memberi diri sendiri kesempatan kedua. Pagi berikutnya, Dian membuka laptopnya dan mulai mengetik sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Sebuah surat untuk dirinya sendiri, surat yang selama ini ia hindari. Ia menulis tentang semua rasa sakit yang ia rasakan, tentang kehilangan yang menyesakan, dan tentang bagaimana ia merasa tidak layak untuk melanjutkan hidup. Tetapi di akhir surat itu, ia menulis satu kalimat yang penting. Dian, jangan pernah menyalahkan dirimu. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak memulai hidup baru. Dian menutup laptopnya dan menghela napas panjang. Meskipun masih ada perjalanan panjang di depannya, ia merasa ada langkah kecil yang baru saja diambil menuju kebebasan dari penyesalan dan rasa bersalah yang selama ini mengikatnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa melanjutkan hidup ini. Namun,
Dian tahu bahwa proses ini tidak akan instan. Setiap langkah menuju penyembuhan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan waktu dan usaha. Tetapi ia juga tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan menyalahkan dirinya lagi. Ia akan memberi dirinya kesempatan untuk tumbuh, untuk merasakan lagi, dan mungkin, suatu saat nanti, untuk mencintai kembali. Hari itu, matahari terbenam dengan indah, seolah mengingatkan Dian bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan kegelapan, cahaya selalu bisa ditemukan, bahkan di tempat yang paling tak terduga. Beberapa bulan setelah surat yang ia tulis untuk dirinya sendiri, hidup Dian perlahan berubah. Proses penyembuhan memang tidak mudah, tetapi ia mulai menerima kenyataan bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil adalah sebuah kemajuan. Meskipun ada hari-hari yang masih dipenuhi oleh kesedihan, Dian mulai merasakan adanya kedamaian yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Suatu hari, ketika Dian sedang duduk di taman, Maya datang membawakan kopi panas untuknya. "Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi aku sangat bangga denganmu, Dian," kata Maya sambil tersenyum lembut. "Kamu sudah jauh berkembang. Meskipun kamu belum sepenuhnya sembuh, kamu sudah cukup berani untuk melangkah maju." Dian menatap temannya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini," ujarnya dengan suara pelan, namun penuh makna. "Ada banyak hari ketika aku merasa ingin menyerah, merasa tak ada harapan lagi. Tapi setiap kali aku merasa jatuh, ada sedikit kekuatan yang mendorongku untuk bangkit lagi." Maya tersenyum dan duduk di samping Dian. "Itu kekuatanmu, Dian. Kamu tak pernah benar-benar menyerah. Meski kamu berpikir begitu, kamu selalu punya tekad untuk bertahan, dan itu adalah hal yang luar biasa." Dian terdiam, meresapi kata-kata Maya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa penyembuhan bukanlah tentang melupakan atau mengganti apa yang hilang, tetapi tentang menerima kenyataan dan memberi diri sendiri izin untuk merasakan, belajar, dan tumbuh. Ia mengerti bahwa meskipun masa lalu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, itu tidak perlu mendefinisikan siapa dia. Ia mulai menerima bahwa kesedihan adalah bagian dari perjalanan hidupnya, tetapi bukan akhir dari segalanya. Di hari-hari berikutnya, Dian mulai mencoba hal-hal baru. Ia memutuskan untuk kembali bekerja setelah sekian lama menghindarinya. Ia menemukan pekerjaan di sebuah lembaga non-profit yang membantu anak-anak terlantar. Meskipun awalnya merasa cemas dan ragu, Dian menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan itu. Setiap kali ia berinteraksi dengan anak-anak yang membutuhkan, hatinya terasa lebih ringan. Ada kepuasan dalam memberikan sedikit kebahagiaan bagi orang lain, dan itu memberi Dian rasa tujuan yang selama ini ia cari. Namun, meskipun ada perkembangan positif, rasa takut tetap hadir dalam dirinya. Ia takut melukai dirinya lagi, takut jatuh lagi. Suatu malam, saat ia berbicara dengan ibunya, Dian mengungkapkan ketakutannya. "Ibu, aku takut. Takut jika aku mulai membuka hati lagi, aku akan kembali terluka. Aku merasa tidak bisa menanggung lebih banyak rasa sakit." Ibunya memandang Dian dengan lembut dan mengelus rambutnya. "Sayang, hidup ini memang penuh dengan risiko. Kita tak bisa menghindari rasa sakit, tetapi kita bisa memilih untuk tetap berjalan. Kehilangan dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan yang harus kita terima. Tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Kamu sudah belajar untuk berdiri, untuk bangkit. Sekarang saatnya untuk memberi diri kamu kesempatan untuk jatuh cinta pada hidup lagi. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu." Dian menatap matanya, merasakan cinta dan dukungan yang begitu kuat dari ibunya. "Aku tahu ibu benar," kata Dian perlahan. "Aku tidak bisa terus hidup dalam rasa takut. Aku harus memberi diriku kesempatan untuk melangkah maju." Dengan hati yang penuh tekad, Dian memutuskan untuk memberi diri sendiri ruang untuk tumbuh lebih jauh. Ia mulai membuka hatinya untuk kemungkinan-kemungkinan baru, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Ia tak lagi merasa bahwa ia harus melupakan Ardi untuk bisa bahagia. Sebaliknya, ia mulai memahami bahwa mencintai dirinya sendiri dan memberi ruang bagi kebahagiaan tidak berarti menghapus kenangan tentang Ardi, tetapi merayakan apa yang mereka miliki bersama dan melanjutkan hidup dengan cara yang berbeda.
Hari itu, saat ia berjalan pulang dari kantor, Dian berhenti sejenak di sebuah taman kecil yang dulu sering ia kunjungi bersama Ardi. Ia duduk di bangku yang sama, menatap langit sore yang cerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Hanya ada perasaan bahwa ia telah memilih untuk hidup, untuk merangkul semua yang telah terjadi, dan untuk melanjutkan perjalanan ini dengan hati yang lebih kuat. "Saya siap," bisiknya pada dirinya sendiri, meskipun suara itu terasa halus dan penuh keraguan. "Saya siap memberi diri saya kesempatan untuk bahagia lagi." Seiring matahari tenggelam di balik cakrawala, Dian merasa seolah beban yang selama ini ia tanggung sedikit demi sedikit menghilang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun jalan yang ia tempuh tidak selalu mulus, ia tak pernah benar-benar sendirian. Ada kekuatan dalam dirinya yang membantunya bertahan. Kini, ia hanya perlu berjalan, langkah demi langkah, menyadari bahwa meskipun hidup tidak sempurna, itu tetap layak dijalani. Dian tersenyum pada dirinya sendiri, tanpa rasa takut. "Jangan pernah menyalahkan dirimu," kata Dian dengan penuh keyakinan. "Kamu berhak hidup, berhak bahagia. Kamu telah melewati begitu banyak dan kamu akan terus melangkah maju." Dengan satu langkah lagi, Dian melanjutkan perjalanan hidupnya, dan kali ini, ia melakukannya dengan lebih banyak keberanian dan harapan.